warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila, guru SMA Negeri 1 Palimanan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas media pembelajaran tentang menganalisis teks editorial berdasarkan isi dan kebahasaannya. Untuk menganalisis teks editorial ini, saya sudah menyiapkan format penilaian untuk siswa, dan teknisnya adalah format itu saya bagikan dan siswa mengisi format tersebut setelah menyaksikan tayangan video tentang pembacaan teks editorial sebagaimana siswa tersebut membaca berita, dan video ini dibuat atau disusun oleh teman-temannya sendiri. Jadi di sini siswa mengoreksi atau menganalisis video teks editorial yang dibuat oleh teman sekelasnya atau mungkin teman antar kelasnya. Nah, seperti videonya seperti apa, kita saksikan bersama. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya Renita dan saya Muhammad Wisnu yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan bersama Nepal News. Jadi korban pelecehan seksual, bocah di Medan terinfeksi HIV/AIDS. Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara bernasib memilukan setelah menjadi korban pelecehan seksual berulang kali. Tak hanya dilecehkan, hasil visum bocah perempuan berusia 12 tahun itu menyebutkan ia terinfeksi HIV/AIDS. Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fakir membenarkan tentang hasil visum anak berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban pelecehan seksual hingga terinfeksi HIV/AIDS. Berdasarkan hasil visum tersebut, pihak kepolisian meningkatkan status kasus dugaan pencabulan itu dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun, sejauh ini pihak penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus pelecehan seksual tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, peristiwa pencabulan itu terjadi sejak 2017. Korban diduga dicabuli oleh kekasih ibunya yang berinisial B. Tinggal bersama mereka setelah ibu korban bercerai dengan ayahnya. Setelah ibu korban meninggal dunia, korban kemudian tinggal bersama ayah kandungnya beserta nenek dan adik laki-laki neneknya. Di rumah itu, korban dicabuli oleh adik laki-laki neneknya yang berinisial C. Pencabulan yang dilakukan C diketahui oleh nenek korban. C pun diusir dari rumah tersebut. Nenek korban lalu membawanya tinggal bersama keluarga lainnya yang berinisial A. Saat tinggal di sana, korban kerap dibawa oleh A yang seorang munakari dan dipaksa melayani sejumlah lelaki. Tak beberapa lama, korban mulai mengalami sakit-sakitan. Korban pun melakukan sejumlah pengobatan, namun sakit yang dialaminya tak juga kunjung sembuh. Nenek korban lalu menghubungi tim Fortune Community untuk membantu pengobatan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS. Ibu-ibu bawa panci ikut aksi 2309, suarakan kena dampak BBM naik. Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau disebut dengan GNPR menggelar aksi 2309 menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ibu-ibu turun aksi sambil bawa panci melakukan protes dengan membawa alat masak berupa panci. Perwakilan dari Aliansi Rakyat Menggugat Ida menyebut aksi membawa panci sebagai bentuk protes karena terdampak kenaikan harga BBM. Karena memang ibu-ibu yang terdampak langsung dengan kenaikan BBM ini, kami harus mengatur semua kebutuhan kami yang biasanya standar, tetapi dengan BBM naik otomatis kami harus mencari yang lebih, kata Ida di Patung Kuda, Jumat 23 September 2022.
Ida menyebut kalangan ibu-ibu terdampak lantaran harga barang pokok ikut naik. Atas alasan itu, Ida meminta agar Presiden Joko Widodo, sementara pendapatan suami kami tidak bertambah, jadi bagaimana ibu-ibu tidak marah, tidak emosi ketika BBM naik? Kami terdampak langsung, baik itu di rumah. Saran saya sebagai negarawan, beliau, Presiden Jokowi, seharusnya mundur karena sudah gagal menyejahterakan rakyat, ucapnya. Masa aksi dari GNPR terus berdatangan ke kawasan Patung Kuda. Mereka berdatangan sambil membawa poster protes kenaikan harga BBM. Pantauan di lokasi, masa dari beberapa elemen menyemut di kawasan Patung Kuda. Sebagian masa duduk di Jalan Medan Merdeka Barat. Orator dari mobil komando terdengar melantunkan surat Yasin. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Renita. Saya Muhammad Wisnu. Kami pamit undur diri.